Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita dari kelompok 3 mata kuliah pengantar ekonomi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang konsumsi, analisis, dan norma perilaku. Materi pertama akan disampaikan oleh Ika Suprapti, materi kedua akan disampaikan oleh Delita Dwi Ardana, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Dea Salsabila Yumna. Saya Ika Suprapti, kelompok 3 pengantar ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian konsumsi secara umum dan pengertian konsumsi dalam Islam. Secara umum, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersama. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai konsumen. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia di setiap harinya. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut juga sebagai konsumen. Sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Konsumen memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Yang kedua, pengertian konsumsi dalam Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi keselamatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah akan membawa pelaku mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Barang-barang kebutuhan dasar dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga memberikan perbedaan yang real dalam kehidupan konsumen. Sejumlah ekonom muslim berusaha memformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini, meski tidak seluruhnya. Mereka beranggapan bahwa tingkat harga sajalah tidak cukup untuk mengurangi tingkat-tingkat konsumen barang mewah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Selain itu, perlu pula untuk menyediakan sumber daya bagi penduduk miskin guna meningkatkan daya beli atas barang dan jasa yang terkait dengan kebutuhan dasar. Hal inilah yang coba dipenuhi oleh paradigma religius khususnya Islam dengan menekan perubahan individu dan sosial melalui reformasi moral dan kelembagaan. Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Al-Quran menyebutkan ekonomi dengan istilah istihad, yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupan secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain, melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan konsumsi dalam Islam. Kegiatan konsumsi bisa juga diartikan sebagai kegiatan menghabiskan produk atau penggunaan secara berulang untuk mengurangi manfaat, kegunaan, serta nilainya. Manusia melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi tidak selalu tentang mengonsumsi makanan, tetapi juga bisa menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa apa yang ingin digunakan. Beberapa contoh kegiatan konsumsi antara lain, manusia menggunakan listrik untuk melakukan aktivitas sehari-hari, manusia membeli dan memakai lampu atau lilin sebagai penerangan di malam hari. Manusia membeli dan menggunakan mobil atau motor agar bisa bepergian. Siswa menggunakan ballpoint untuk menulis. Pekerja menggunakan printer untuk mencetak hasil pekerjaan. Manusia membeli tiket pesawat untuk pergi ke suatu tempat, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Selanjutnya, norma perilaku dalam konsumsi. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan atau hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen, perorangan, kelompok, atau organisasi untuk menilai, memperoleh, menggunakan barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan-tindakan tersebut. Berikut 3 nilai dasar yang menjadi fondasi perilaku konsumsi masyarakat. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat kelak. Prinsip ini mengarahkan kepada konsumen untuk mengutamakan konsumsi di akhirat daripada di dunia. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi jika sudah dilakukan secara berlebihan. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, dan daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun As-Sunnah tentang makanan. Harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan atau diminum dalam semua keadaan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang artinya janganlah makan secara berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Yang kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.